Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, saudara semua dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah kemarin kita merayakan atau memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus, dan besok kita akan memperingati hari Paskah, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Haleluya. Pada saat ini saudaraku, saya kembali membuat sebuah video. Video ini adalah sebuah reaksi dari video dari seseorang yang tentu sering sekali saya bahas. Orang ini adalah Ustadz Ahmad Kainama. Video yang dia buat ini saudaraku adalah berkenaan dengan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku, pada kesempatan menjelang Paskah ini maka saya akan bahas video tersebut saudaraku. Ini video pertama. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabu wa makataluhu, ada di Bible, ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapanya ke langit, belum tentu sorga. Dalam video ini Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa di Injil tertulis bahwa Yesus itu katanya tidak disalibkan, tidak mati, tetapi diangkat oleh Bapanya ke langit katanya. Dan itu tertulis katanya di dalam Markus 14 ayat yang ke-49 sampai yang ke-51. Mari kita cek kebenarannya. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-49 sampai yang ke-51. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Saudaraku, di ayat-ayat ini yang sudah saya baca, tidak ada kata yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Yang mengatakan bahwa katanya di Injil Markus pasal 14 itu tertulis bahwa Yesus tidak salib, Yesus tidak dibunuh, melainkan diangkat Tuhan atau diangkat Bapa ke langit, saudaraku. Tidak ada. Saya sudah baca ketiga ayat itu dan tidak ada seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Justru sebaliknya, di Injil Markus, khususnya pasal yang ke-15, itu dituliskan bahwa Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Pasal yang ke-16, Yesus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Saudaraku, jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini adalah sebuah kebohongan. Berikutnya saudaraku, kita akan membahas videonya yang kedua. Dia laki-laki sejati dan oleh para ahli arkeolog, teologia yang tinggal di sana banyak orang Jerman dan orang Austria. Yang gali-gali itu Pak, gali-gali gitu. Gali-gali makam Yesus gitu. Ini makam Yesus, ini makam siapa gitu. Arkeolog teologi. Itu bilang begini, diperkirakan yang namanya Yesus itu tingginya antara 192 sampai 2 meter. Dan pada saat itu tinggi segitu tidak tinggi, itu biasa gitu. Antara 192 sampai 2 meter, semana itu kira-kira? 192 sampai 2 meter. Beratnya 120 kilo, otot semua. Dalam video yang kedua, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa para ahli arkeolog Jerman dan Austria menemukan kubur Yesus, dan dari kubur itu mereka menarik kesimpulan bahwa tinggi Yesus 192 cm sampai 2 meter, antara itu. Nah, saudaraku, tanpa disadari bahwa sebenarnya hal ini adalah sebuah dilema buat Ahmad Kainama. Kenapa? Karena menurut kitab suci mereka bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan dan tidak pernah mati. Yang disalibkan adalah seseorang yang diserupakan seperti Yesus. Itu yang mereka percayai. Tetapi dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa ternyata Yesus pernah mati. Begitu. Artinya bahwa kitab suci mereka salah. Saudaraku, justru apa yang disampaikan Ahmad Kainama di dalam video ini itu sebuah senjata makan tuan, sebuah hal yang justru seperti layaknya gol bunuh diri, saudaraku, yang sebenarnya menyerang imannya sendiri, saudaraku. Nah,
Saudaraku yang terkasih, ini respon saya terhadap pernyataan-pernyataan dari Ustadz Ahmad Kainama. Sebenarnya saya masih akan mengomentari banyak hal dalam video itu karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Ahmad Kainama. Nah, mungkin nanti saudaraku saya akan buat lagi video merespon khusus tentang video ini secara keseluruhan, saudaraku, karena saya menemukan banyak sekali kesalahan. Tapi untuk kesempatan ini, cuma 2 hal ini yang saya akan sampaikan kepada saudara, dan hal ini biarlah kiranya menguatkan kita semua dan semakin yakin bahwa Yesus yang kita sembah itu memang disalibkan, mati, dikuburkan. Tapi ingat, dia bangkit. Bukan hanya bangkit. Pada hari ke-40 dia pun naik ke surga bersama dengan Bapanya di surga. Puji Tuhan, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. That's it for today. God bless you all.